Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah komunikasi bisnis akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dengan materi komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis. Berikut nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Ana Lailil Mukarromah dengan NIM 2020-11127. Yang kedua, saya sendiri, Melinda Ramadhani dengan NIM 2020-11128. Yang ketiga, Muhammad Lutfi Niam dengan NIM 2020-11138. Yang keempat, Saadatul Karimah dengan NIM 2020-11144. Yang kelima, Dia Rahmawati dengan NIM 2020-11146. Yang ke-6, Nandia Alia Rahmatika dengan NIM 2020-11148. Yang ke-7, dengan Sheila Zaima dengan NIM 2020-11152. Yang ke-8, Dita Octavia Widyastutik dengan NIM 2020-11154. Yang ke-9, Wiwin Andri Tiawan dengan NIM 2020-11286. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Ana Lailil Mukarromah. Hubungan komunikasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan komunikasi adalah perangkat yang memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Hubungan komunikasi yang terjalin baik antara manajer yang satu dengan manajer yang lain, antara manajer dengan karyawan atau karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, merupakan salah satu kunci keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Peran manajerial. Manajer pada semua level suatu organisasi bisnis memiliki peran strategis bagi pengembangan organisasi ke depan. Terdapat 3 peran manajerial yang dapat diterapkan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi, yaitu peran antar pribadi atau interpersonal roles, peran informasional atau information roles, dan peran keputusan atau decisional roles. Melalui masing-masing peran tersebut, seorang manajer hanya mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, atau informasi kepada para karyawan sehingga mereka dapat memahami pesan yang telah disampaikan dengan baik dan efektif. A. Peran antar pribadi. Peran antar pribadi menunjukkan bahwa seseorang manajer harus mampu memerankan dirinya sebagai seorang tokoh figur, pemimpin, dan penghubung. Seorang manajer dalam suatu organisasi harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang tokoh figur. Sebagai contoh, ia dapat berperan sebagai perwakilan atau yang diperankan dalam suatu organisasi. Ia memberikan sambutan pada acara-acara seremonial yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi atau pada acara-acara tertentu yang bersifat informal. Misalnya pada acara lomba sepeda santai, resepsi pernikahan, atau peristiwa duka cita yang dialami salah satu karyawan di organisasi yang dipimpinnya. B. Peran informasional. Peran informasional mencakup peran pemantauan, peran penyebar informasi, dan peran juru bicara. Peran pemantauan atau monitoring adalah peran yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawasi bawahan, agar pekerjaan mereka sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran penyebar informasi adalah peran manajer untuk menyebarluaskan atau menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada para karyawannya agar mereka dapat memahami dengan baik berbagai kebijakan organisasi tersebut. Peran juru bicara adalah seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang juru bicara yang baik, khususnya
yang berkaitan dengan pembukaan kantor cabang baru di suatu daerah tertentu, kebijakan rekrutmen karyawan baru, kebijakan peluncuran produk baru, dan kebijakan promosi yang baru. C. Peran keputusan. Peran keputusan mencakup 3 peran penting, yaitu peran wirausaha, peran pemecah masalah, dan peran pengalokasi sumber daya, dan peran negosiator. Peran wirausaha yaitu seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai seorang wirausaha yang jujur, dinamis, ulet, kreatif, inovatif, responsif, bertanggung jawab, berani mengambil risiko, dan berwawasan luas. Pemeran pemecah masalah yaitu seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai salah seorang yang memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan, yaitu berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Peran pengalokasi sumber daya yaitu seorang manajer harus dapat memerankan dirinya sebagai orang yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara baik. Kegiatan pertukaran informasi. Pencapaian tujuan suatu organisasi memerlukan proses komunikasi. Proses komunikasi memungkinkan anggota organisasi bertukar informasi dengan menggunakan suatu bahasa atau simbol-simbol yang biasa digunakan. Pertama, komunikasi mempunyai 2 fungsi penting dalam organisasi. Kedua, komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Yang ketiga, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dari anggota lainnya. Beberapa kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi. Menetapkan tujuan, A. Membuat dan melaksanakan keputusan, B. Mengukur prestasi kerja, C. Merekrut dan mengembangkan staf, D. Pelayanan pelanggan, produksi produk, G. Berinteraksi dengan peraturan yang ada. Pola komunikasi. Secara umum, pola komunikasi dapat dibedakan menjadi saluran komunikasi formal atau formal communication channel dan saluran komunikasi non-formal. Saluran komunikasi formal. Dalam struktur organisasi garis, fungsional, maupun matriks, akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. A. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Komunikasi secara lisan dapat berupa percakapan biasa, wawancara formal antara supervisor dengan karyawan, ataupun dalam bentuk pertemuan atau B. Komunikasi dari bawah ke atas. Dalam struktur organisasi, komunikasi dari bawah ke atas berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawah menuju ke atas. Pesan yang ingin disampaikan mula-mula berasal dari para karyawan yang selanjutnya disampaikan ke jalur yang lebih tinggi, yaitu ke bagian pabrik, manajer produksi, dan akhirnya ke manajer umum. C. Komunikasi horizontal. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar atau sederajat dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruh, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar di dalam praktiknya. Terdapat kecenderungan bahwa dalam melaksanakannya, manajer suka melakukan tukar-menukar informasi dan kerjanya di departemen atau divisi yang berbeda, terutama apabila muncul masalah khusus dalam suatu organisasi perusahaan. D. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara 2 tingkat organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik, antara manajer pemasaran dengan pabrik, antara manajer produksi dengan bagian promosi, antara manajer produksi dengan bagian akuntansi, dan manajer keuangan dengan bagian penelitian. E. Keterbatasan komunikasi formal.
Dampak saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individual maupun perusahaan. Dilihat dari sudut pandang individual, komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki ide atau gagasan yang jitu bagi pengembangan suatu organisasi, ia harus menyampaikan pada manajer tingkat bawah sebelum disampaikan ke manajer puncak. Bawah berhak untuk menolak menyampaikan ide tersebut. Dari sudut pandang perusahaan, masalah terbesar dengan saluran komunikasi formal adalah kemungkinan munculnya distori atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi dan menimbulkan kesalahpahaman. Saluran komunikasi informal. Badan organisasi formal akan dapat menggambarkan bagaimana informasi yang ada ditransformasikan dari satu bagian ke bagian lainnya sesuai dengan jalur hierarki yang ada. Namun dalam praktik tampaknya garis-garis dan kotak-kotak yang tergambar pada struktur organisasi tidak mampu mencegah orang-orang dalam suatu organisasi untuk saling bertukar informasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oleh karena itu, keberadaan jaringan komunikasi informasi dalam suatu organisasi tidak dapat diletakkan. Dalam jaringan komunikasi informal, banyak orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memedulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan dapat berkomunikasi secara luas, meskipun hal-hal yang mereka perbincangkan biasanya bersifat umum. Kadangkala mereka juga membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan situasi kerja yang ada dalam organisasinya. Cara mengelola komunikasi. Penanganan pesan-pesan rutin. Dalam organisasi besar, pada umumnya volume pesan-pesan tertulis lebih banyak daripada dalam organisasi berskala kecil. Tetapi semua perusahaan ada bagian memaksimumkan manfaat atau benefit dari kegiatan komunikasi dengan biaya kos tertentu. Penanganan krisis komunikasi hari adalah dalam suatu krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, siapkan tim yang terampil atau cekatan dalam penanganan krisis. Usahakan agar manajemen puncak segera bertindak pada saat krisis terjadi. Ciptakan sebuah pusat informasi sebagai representasi perusahaan yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik komunikasi. Ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, dan jujur. Jika memang ada yang salah, segera mohon maaf. Tunjukkan keseriusan perusahaan bukan saja dalam pernyataan, tetapi juga dalam tindakan nyata. Yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu keterkaitan antara individu-individu dengan organisasi. Kemampuan Anda untuk memahami apa yang sedang terjadi sangat tergantung pada kepekaan Anda sebagai komunikator. Di samping itu, keterampilan komunikasi, kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara adalah sangat penting diutamakan
oleh para manajer suatu perusahaan. Keterampilan Anda dalam berkomunikasi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Anda dalam dunia bisnis. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis yaitu membaca, mendengarkan, membuat percakapan menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, berpidato dan berpresentasi, menulis surat memo dan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.